kembali ke imam Anda ya. Sekarang saya tanya, perempuan itu apakah setuju semua imamnya Islam itu disunat? Kalau masalah begini Mbak, kalau masalah keempat iman mazhab ini itu beda pendapat, tapi pendapat mereka itu tidak ada yang menyelisihi, Cuman hanya ada sebagian orang segelintiran orang yang sekarang, sumpah contoh, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali tidak, ya kan? Contoh ini, itu sebenarnya mah nggak pakai kunut juga nggak apa-apa, dipakai juga nggak apa-apa. Cuman ada segelintir orang yang mempermasalahkan itu. Berarti ada perselisihan toh? Tapi tidak perselisihannya. Tadi kata Bapak itu beda-beda tapi tidak berselisih. Lah ini barusan Bapak bilang. Tidak menyalahi. Tidak menyalahi ilmu Islam itu, dia menyalahi Mbak. Bukan perselisihan, itu bukan perselisihan. Selisih beda pendapat tapi kata Anda tidak menyalahi aturan, betul? Ya, kalau tidak menyalahi aturan, yang satu aturannya A, yang satu aturannya B, tentu yang B ini menyalahi yang A dong. Itu kan udah otomatis nih. Enggak gitu di Islam, enggak gitu Mbak. Walaupun ya saya kasih contoh kunut aja lah, kayak kunut itu kan lebih ini lagi Mbak, apa sih namanya, lebih karena dipakainya itu kan di dalam sholat, itu aja yang sangat apa sih namanya, sangat ini sekali lah di dalam sholat kan, antara kunut dan kunut, kunut nazilah segala macam, itu sebagai bagian imam dipakainya ketika waktu ada sesuatu doang. Satu lagi imam dipakainya setiap subuh, kayak saya menganutnya Imam Syafi'i, itu dipakainya hanya setiap subuh. Yang nggak pakai juga nggak jadi masalah. Contoh ada kasus Imam Sudais itu kan dari Imam mazhab Hambali, ya kan? Maksudnya Hambali dia di Mekah. Nah di Mekah itu nggak ada kunut, tapi dia datang ke Indonesia jadi imam di Masjid Istiqlal, baca kunut dia. Itu tidak menjadi masalah hal-hal. Jadi sebenarnya aturan ini Anda mengatakan tidak masalah. Ini aturan turun dari Tuhan atau turun dari imam? Semua aturan itu inti awal mulanya dari Tuhan. Inti mulanya yaitu makanya di Islam ada ilmu tafsir. Kalau intinya dari Tuhan, sekarang saya tanya, perintah Tuhan kayak gimana yang benar? Mungkin nggak ya? Ini satu Tuhan. Ini ngajarin beda-beda. Bukan begitu Mbak. Oh boleh. Analogi ininya apa namanya? Ini nggak begitu. Konsepnya nggak seperti itu konsepnya Mbak. Gini, kalau konsepnya begini, Tuhan itu maha besar. Waduh, jadinya panjang ini. Maaf ya Mbak kalau saya agak kenceng ngomongnya, emang karakter ngomong saya begini, jangan tersinggung ya Mbak. Aman. Ya jangan, maaf ini mah. Aman Pak, nggak bakalan digeruduk, tenang. Mah nggak ada yang ngegeruduk Pak, aman. Iya pokoknya kalau ini yang namanya ikhtilaf segala macam, pokoknya kalau di Islam. Jadi saya lupa mau ngomong apa itu. Tadi apa Pak? Kita ngebahas apa? Bahas apa? Yang tadi barusan saya ngomong, lupa jadinya. Ajaran ini apakah tiap imam itu berbeda-beda? Oh ya, masalah ini ya, masalah Tuhan yang ngasih aturan, kok yang lain-lain makanya aturannya kok beda-beda. Gini loh Pak, Mbak, kalau prinsip di Islam, setahu saya, tapi jangan saya jadiin patokan Mbak. Ini oknum. Yang mana nih? Jadi enggak, yang saya omong ini sebatas pengetahuan saya. Saya orang orang Islam awam. Jadi nanti kalau ada yang menjawab berbeda, karena kemarin gitu Pak, ada yang nggak begini, maksud saya nih mau menjelaskan masalah yang Mbak bilang sunat nggak wajib. Nah ini kan nggak ada di Islam, nggak ada sunat nggak wajib, nggak ada. Ada yang bilang wajib itu. Ada yang enggak. Makanya gue bingung nih aturan yang mana? Nih gini Mbak, kalau di konsepnya di Islam, masalah saya kata Mbak itu kok ini pakai ini, kok pakai ini, pakai ini. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa menurunkan itu sangat sempurna. Kita manusianya yang tidak mampu menerima kesempurnaan itu. Jadi makanya saya nggak nanya Anda, maaf ya saya potong. Saya tidak bertanya
Anda mampu atau tidak mampu. Enggak, kan tadi Mbak kan yang ngomong, Mbak. Gini, dengerin dulu sampai selesai ya. Saya tidak nanya Anda mampu atau tidak mampu. Ini Tuhan ngasih aturan 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu. Masalah orangnya mau mampu atau tidak, itu kan oknum. Saya tanya, ini standar ajarannya ini 1 atau 4 gitu loh. Yang saya bilang tadi itu, Mbak. Kalau yang Maha Kuasa itu menurunkan atau memberi perintah atau memberi hukum segala macam itu maha sempurna. Cuman manusia setiap zaman itu kan beda-beda, Mbak. Setiap zaman itu. Kayak contohnya. Maksudnya gimana nih? Manusia setiap zaman beda-beda. Jadi Tuhannya berbeda gitu? Aturannya ngasihnya beda? Bukan aturan, kemampuan kita. Contoh. Saya nggak nanya kemampuan tiap orang. Yang saya tanya, ini aturan 1 sampai mati atau aturan ini saya mau ke situ. Degradasi sesuai zaman. Saya mau ke situ. Jadi kita sebagai manusia itu kalau yang kuasa, yang menurunkan perintah, menurunkan hukum itu maha sempurna. Cuman kitanya setiap masa, setiap periode itu beda-beda kemampuannya. Contoh secara analoginya aja, analogi kayak orang pintar aja ngomong analogi. Contohnya kayak dulu, zaman dahulu kala umumnya orang jalan kuat 10 kaki, 10 kilometer. Sekarang umumnya orang hanya sebagian orang doang yang kuat. Contohnya kayak gitu. Saya paham. Sekarang paham, kan? Pertanyaan saya. Ajarannya Allah itu kan firmannya Allah, betul? Oke, sekarang saya tanya, firmannya Allah kekal nggak? Ya kekal. Lah kalau gitu kenapa berubah? Ada di hukum Islam itu tidak semua hukumnya itu sifatnya wajib. Loh, sekarang gini Pak, saya paham itu. Ada sifatnya sunnah, ada sifatnya wajib. Pertanyaan saya. Ada mubah, satu lagi kurang, mubah. Ya itu, ya. Pertanyaan saya, kalau Allah itu kekal, mungkin nggak hukumnya nggak kekal? Kekal dari awal adanya Islam sampai sekarang tidak ada yang berubah. Kalau kekal tidak berubah, kenapa ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang? Mbak ini aneh. Ya sunnah. Ya sunnah dari dulu juga ya sunnah begitu, wajib juga begitu, gak ada yang berubah, Mbak. Tadi Anda menerangkan misalnya di zaman dulu, itu Anda ngejelasin apa? Gini, Mbak ini kan tadi bilang wajib, ya dari dulu juga kalau wajib ya wajib, sunnah ya sunnah, nggak ada yang berubah untuk itu, Mbak. Maksudnya hukum itu kayak hukum nasional, hukum secara sosial. Secara hukum sosial, contoh aja di Arab Saudi kita maling potong kerangan, ya kan? Di Indonesia bisa diterapkan segitu? Nggak bisa. Sekarang saya tanya, Anda nggak tahu ya, pikiran Anda kok sampai ke saya. Saya juga mau tanya itu karena ada di dalam Al-Quran juga seperti itu kan? Kalau mencuri dipotong. Itu hukumnya Allah itu, itu kekal atau enggak? Iya kekal. Ya udah dikerjain. Kalau dikerjain, Mbak, kerjain. Maaf ya, nih, maaf nih ya. Nih, gini, Mbak. Inilah keadilan Islam loh, Mbak. Gini, bentar. Makanya ini kan mengindikasikan Allahmu itu nggak tahu masa depan itu di Indonesia nggak boleh. Allahmu nggak tahu masa depan. Cacatnya di situ jatuhnya. Harusnya Allahmu itu mempersiapkan hukum, ya, yang sampai ke zaman yang akan datang. Itu maksud saya. Kalau dia kekal, maka hukumnya harus kekal. Harusnya dia tahu tahun 2000-an hukum ini nggak kepake di Indonesia. Dia harusnya prediksi itu. Kalau dia memang maha hadir di zaman yang akan datang, atau dia maha tahu sampai ke zaman yang akan datang. Harusnya di situ poinnya. Itu maksud saya. Itu loh. Saya akan kembali ke rute yang pertama kita bahas. Makanya saya bilang,
ini ajarannya satu enggak? Karena saya mau ke situ. Walau kita berputar-putar kemanapun, saya akan balik ke situ. Jadi kalau memang Allah itu kekal, sekali dia berkata, maka perkataannya itu harusnya kekal. Hukumnya itu kekal. Nah itu. Kenapa dia tidak memprediksikan tahun 2000 hukum dia nggak kepake di Indonesia? Kenapa dia tidak tahu hukum di Indonesia akan seperti ini? Kenapa dia tidak tahu hukum di Amerika seperti ini? Di mana kemahatauannya? Itu yang menjadi pertanyaan saya dari dulu. Seperti itu Pak Hambali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan Pak. Halo. Jangan Pak Hambali. Itulah Mbak. Di mana? Islam itu di mana? Nah, keadilan hukum Islam itu di situlah Mbak, keadilannya. Coba bayangkan Mbak, di hukum Islam itu memang benar maling kalau mencapai sekian angka yang ditentukan itu dipotong tangan. Jadi keadilan nanti dulu Islam, nanti dulu sampai selesai. Hukum Islam menaklukkan kekekalan hukumnya Allah. Selesaikan dulu saya ngomong nih, dengerin dulu biar saya selesai. Saya dari tadi saya ngomong di mute juga, saya nggak saya buka ya kan. Kasih keadilan saya nih. Ini ngobrol asik juga nih ngobrol sama Mbak nih. Gini loh Mbak, itulah keadilan hukum Islam. Hukum Islam itu tidak semerta-merta di setiap tempat hukumnya ini. Ada kajiannya Mbak. Dilihat mudaratnya, dilihat manfaatnya, dilihat efek sampingnya. Itu ada kajiannya Mbak. Contoh sekarang di sinilah keadilan hukum Islam. Andai hukum Islam diterapkan di sini, orang-orang Muslim asal non Muslim selain non Muslim itu nggak sebebas sekarang Mbak. Contoh lah, maaf nih, ini sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf sama Mbak nih ya. Mohon maaf nih, mohon. Contoh lah, kayak orang-orang Kristen menggunakan kata Allah di Bible atau dikatakan itu. Kalau hukum Islam diterapkan itu, maaf itu Pak, bisa diperangi orang-orang itu hukum Islam di sini nggak ada kajian, nggak ada hukum mubahnya, manfaatnya, ada mudaratnya, nggak ada kajian, nggak ada ilmunya. Jadi kalau diterapkan bahaya itu Mbak, malah yang rugi kaum non Muslim. Itulah keadilan hukum Islam. Jadi setiap hukum Islam bukan masalah kekal nggak kekal, ada kajiannya, ada mudaratnya, ada. Jadi kalau dibanding, contoh lagi nih, yang sering saya dengar di umat Muslim segala macam kan, umat non Islam jadikan dijadikan sebagai untuk menyudutkan Islam, kayak contoh makan babi segala macam atau ini segala macam itu. Itu di Islam babi haram. Contoh nih Mbak. Contoh babi haram di Islam itu. Tapi ketika kita seumpamanya tidak makan babi itu mati, itu diperbolehkan. Itu tuh keadilan hukum Islam tuh di situ, tapi dengan syarat terpaksa jika kita harus mati. Jika kita bakal mati kalau tidak makan babi itu. Nah, kedua lagi contoh. Seumpama saya hidup di dunia orang non-Islam. Hidup di non-Islam nih Mbak. Saya hidup di non-Islam. Ketika saya diancam dibunuh, mau dibunuh dimati, itu diperbolehkan kita mengakui takiyah itu ketika kita di ujung tanduk mudah mau mati. Tapi lebih baiknya bila mana pengen mati syahid, ngaku dirinya Islam. Tapi kalau dia masih takut kematian boleh mengakui mengimani apa yang dipaksakan itu dengan catatan harus terpaksa bukan karena duniawi kayak gitu. Itulah Pak, keadilan hukum Islam itu bukan masalah kekal nggak kekal, ada kajiannya, ada ini manfaatnya, ada mudaratnya, bukan masalah kekal nggak kekal. Kalau masalah hukum dari semenjak berdirinya Islam sampai detik ini ya hukum itu nggak ada yang berubah.
Yang saya bilang itu, yang saya analogikan dulu, zaman dahulu kala orang biasanya jalan 10 kilometer kuat. Sekarang kan gak ada yang kuat. Dilihat manfaat dan mudaratnya, bukan masalah kekal nggak kekalnya hukum itu. Gitu loh, Mbak. Oke. Jadi ini saya kalau jadi manusia, saya dilarang makan babi. Karena saya nggak mampu, saya terpaksa makan babi, betul? Bukan mampu, karena terpaksa. Itu pun catanya harus mati. Ya, bakal mati kalau nggak makan babi. Iya, artinya saya nggak mampu berpuasa toh? Bukan puasa, Pak. Kalau puasa lain lagi. Bukan puasa, ini contoh kayak saya di tengah hutan. Di tengah hutan nggak ada makanan, nggak ada pohon-pohon yang bisa dimakan. Cuman adanya itu babi itu doang. Sekarang saya tanya gini, Pak. Oke lah, itu kan udah dalam kondisi terdesak, oke? Iya. Sekarang saya tanya, Pak. Ketika Musa keluar dari Mesir, mereka terdesak. Mbak, jangan masalah ke situ, Mbak. Saya nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya saya, Mbak. Waduh. Sabar. Kan saya tadi udah dengar. Seolah-olah Tuhanmu nggak bisa bikin mujizat gitu loh. Santai. Tenang. Saya dari tadi sedang mencerna apapun alur Anda. Oke. Ketika Musa terdesak, di depan ini nggak ada jalan. Saya nggak tahu ilmunya. Saya nggak tahu ilmunya. Percuma ngomong sama saya nggak ngerti. Kejang. Bukan kejang. Ya, saya nggak tahu ilmunya, Mbak. Iya, sabar. Dengerin, saya kan juga dengerin Anda tadi tuh. Panjang kali lebar kali tinggi. Saya cerna semua saya resapi. Oke. Ketika Musa, nih di belakang orang Mesir. Nih disinilah si Musa dan orang Israel. Jalan buntu nih. Kenapa Musa? Ya saya jadi deh ikut kalian gitu kan. Kan terdesak nih, kondisi kayak makan babi, nggak ada lagi makanan gitu kan. Gitu kan. Nah, ini orang Israel ini kenapa? Oh iya, saya ikut kalian. Harusnya kan seperti itu. Tetapi kenapa Allah membuka jalan? Terbelah laut teberau. Di situ Allah bermujizat. Allah yang buka jalan ketika tidak ada jalan. Kenapa Allahmu malah mundur? Udahlah, makanlah babi itu, udah gak ada lagi. Susahkah dia membuat mujizat? Kalau dia memang maha kuasa, harusnya Allahmu juga sudah memprediksi tidak akan pernah ada kondisi di mana di suatu kawasan itu tidak ada makanan kecuali babi. Ini hal yang paling mustahil yang dipaparkan Tuhanmu. Ini hal termustahil di belahan dunia manapun, cuman ada babi. Contoh ini yang tidak masuk akal karena babi haram kalau dalam kondisi terpaksa, makan. Betul tidak? Sudah? Belum. Pertanyaan saya, kenapa hukumnya terlihat lemah karena kemampuan manusia? Sekali lagi saya ulangi, kenapa hukumnya terlihat pelintat-pelintut atau lemah karena kelemahan manusia? Apakah dia tidak punya kuasa untuk menyediakan sesuatu kepada orang-orang yang menyembahnya? Atau dia tidak pernah memprediksi apapun Sudah? tentang suatu hal? Nah, itu. Sudah, Mbak? Silakan. Ini nggak di luar kemampuan saya ini omongan ini. Cuman gini loh, Mbak. Pak, menganalogikan orang biasa seperti saya dengan nabi. Ya, nggak bisa lah, Mbak. Saya bukan mau menyamakan Anda dengan nabi, Pak. Saya sedang bicara kemahakuasaan Tuhan. Kenapa hukumnya ini seolah-olah lemah? Ya, seolah-olah lemah karena kelemahan manusia. Kenapa dia tidak menguatkan manusia? Makanya saya bilang, kalaulah memang
Allahmu itu adalah Allah yang sama yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kenapa? Kenapa dia membuat hukum yang sekiranya tidak mampu diselesaikan oleh manusia ini? Iya. Ya, saya kembalikan ke Mbak nih. Saya balikan pertanyaan itu. Tuhan yang Mbak yakini itu, asik kemakan umpan saya. Silakan. Mbak yang kasih apa namanya? Ya begitu loh, kan udah paham tuh omongan saya. Coba. Enggak, Anda udah masuk ke umpan saya. Silakan lanjutkan. Iya, maksud saya Tuhan Mbak bisa memprediksi masa depan. Ya, nih makanya saya bilang Tuhan itu tahu manusia itu tidak ada satupun yang bisa menggenapi Taurat. Makanya dia mengutus firman-Nya itu ke dunia supaya dengan kemanusiaannya dia menunaikan itu semua hukumnya. Makanya saya bilang Tuhan saya buka jalan, Tuhan mustak. Akhirnya apa? Menghalalkan apa yang hukumnya jadinya tadinya udah lurus, boleh dibelokkan. Kalau tahu tidak mampu, jangan dibikin hukum, bukan bikin kecuali. Nah sekarang saya pengen tanya, ini murni ini pertanyaan bodoh dan saya nggak tahu nih ya Mbak. Ini sekalian menyambung omongan awal tadi saya. Yang pertama awal itu sekalian saya nanya itu. Iya, awal itu kan pertanyaan saya kan istilahnya masalah tentang yang metode gitu kan. Nah, ini saya nanya. Emang di kitab Mbak ada hukum-hukum nggak Mbak? Taurat itu hukumnya kami. Loh, katanya nggak dipakai. Barusan Mbak ngomong. Kalau hukum Taurat tidak dipakai, Anda lewat udah saya bunuh. Karena di dalam perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau hukum itu tidak saya pakai, saya ke rumah Anda, saya curi semua barang. Jadi jangan mengatakan Taurat tidak dipakai. Itu salah. Nah, kan Mbak tadi yang ngomong sendiri Mbak. Bukan saya yang ngomong. Ngomong apa? Makanya Mbak membatalkan hukum Taurat. Mbak tadi ngomong begitu. Loh, saya nggak pernah ada bilang membatalkan. Oh. Saya mengingat setiap apa yang keluar dari mulut saya. Ini 1000 orang. Pernah saya katakan ada membatalkan? Bukannya Tuhan Yesus malah menggenapi, menunaikan. Saya bilang, jangan gitu dong. Saya ada rekamannya. Saya tidak pernah mengatakan. Dengar ya Pak ya. Anda jangan menjadi penipu di sini. 1100 orang di sini saksi, Pak. Ya, 1100 orang di sini saksi. Ya, ada nggak saya mengatakan itu? Saya bisa relay lagi nih. Ini video saya ini di live ini di YouTube. Jangan, kalau Anda sudah kalah adu argumen dengan saya, dengan memfitnah saya seperti itu, tidak baik. Yang tadi juga di bawah gitu, tidak sanggup mengalahkan argumentasi saya. Dia akan lari kemana-mana ngaco. Ya, ujung-ujungnya Paulus nih. Saya kan lagi belajar Mbak sama Mbak. Jangan. Jadi kalau Anda belajar. Enggak, dari tadi kan saya lagi belajar sama Mbak. Kalau ada belajar kayak gitu, terus murid bilang, Bu, tadi ibu gini, saya tampar murid saya kayak gitu, Pak. Serius. Kalau ada murid saya malah memfitnah saya gitu, saya tampar. Seolah-olah saya nggak ngajarin, Pak. Ya, Anda tidak berkualitas. Jangan ya, Pak. Ya, salam 2 lipstick, Pak. Kan? Saya nggak suka orang kalau udah kayak gini ya. Anda menyepelekan kejujuran saya. Kepala saya ini pusing gitu loh. Pusing menangkap semua apa omongan Anda. Tapi Anda batalkan dengan mengatakan, saya bilang Taurat dibatalkan. Murid saya di sini begitu ngeyel, saya jewer. Ya, itu murid saya. Itu ngeyel. Kalau memfitnah, di Al-Quran Anda dikatakan ya,
fitnah lebih kejam daripada membunuh. Jangan ya Pak ya. Saya jujur dalam berdiskusi. Anda tidak pernah jujur dalam berdiskusi. Anda mutar kemanapun akan saya ikuti. Ya. Tolong yang tadi Fir'aun yang minta diakui sebagai Tuhan, Tuhanmu minta diakui enggak? Sudah saya bilang pertanyaan saya itu anti template, anti mainstream. Ada ribuan yang mau saya tanyakan di kepala saya, tapi kan saya nggak ada kesempatan bertanya. Kalau masuk ke rumah orang, pertanyaan saya mengerikan, sedih miot, kayaknya saya ini nahan nih. Ada ribuan pertanyaan saya. Satu pertanyaan saya nggak dihadapi. Oh, tidak. Ya, saya kalau udah difitnah, saya bawaannya pengen ngegaplok. Serius. Saya paling nggak suka. Narasi yang tidak pernah saya keluarkan, saya paling anti. Saya paling anti. Ya. Anti saya tidak mengeluarkan statement, tapi saya dituduh itu. Saya keluar tanduk saya tuju, serius. Makanya saya langsung turunkan, mohon maaf ya, ketidakjujuran Anda tidak kepada saya. Kalian mau saya spill pertanyaan saya? Ubur-ubur ikan lele. Pertanyaan saya dari dulu nggak sanggup dijawab, Le. Love you kakak. Paus. Gacor le. Ini kita ambil hiburan dulu ya. Saya butuh hiburan setelah menguras kepala saya. Lapar aku kalau udah nanya banyak kayak gini. Ada yang ngamuk nih, lonte. Jangan gitu dong, ingat dosa Pak, ya, nggak boleh gitu, ya, jangan kayak gini, nggak boleh. Nih, nampak kali kalian dari pagi kejangnya itu luar biasa loh, 4 akun saya, kenapa kalian kejang? Aduh Tuhan. Jangan kayak gini. Saya tahu ini akan terasa sakit sekali gitu. Saya tahu akan sesakit itu ya. Tapi nggak gini ya Bang ya. Ingat ya, besok lagi bikin dosanya Bang ya. Jangan banyak-banyak hari ini Bang. Ya, itu loh. Ya, untuk teman-teman ya yang mau belajar filsafat, dipersilahkan. Anak filsafat boleh naik. Anak hukum udah naik. Anak filsafat belum naik nih. Anak filsafat le. Ih, aku mau kalau lontenya kayak host. Ih gila kau ih. Stres anjas. Aduh, anak hukum boleh lah, anak komplek nggak berani naik. Anak ustadz udah, anak pesantren udah, anak filsafat udah, anak mana nih, anak gang mana, anak gang. Aduh Tuhan. Aduh. Anak bapak aku lah. Gila dong. Kita ini anak-anak Allah. Masa kalah? Ada boy. Gas nggak nih? Udah 12:30 nih. Belum tidur nih. Senggol dong. Gue mode bodoh ya. Gue mode on. Mode on. Halo boy. Halo Kak. Halo. Silakan.
mau nanya nih kak. Sad boy, Islam Kristen sad boy. Kristen nggak, tapi udah mulai nggak percaya sih kak. Boleh. Langsung syahadat lah, syahadat. Gini kak. Gimana? Apakah Calon anak Kristen? nggak percaya nih, boy. Calon anak nggak percaya nih. Gini kak, dengar dulu. Silakan. Apakah Kristen yang sekarang mencerminkan ajaran Tuhan Yesus? Apakah Kristen yang sekarang mengajarkan ajaran Tuhan Yesus? Ada yang ada yang tidak. Karena ini bicara oknum, bukan bicara ajaran. Kalau ajarannya tetap. Ya menurut pandangan kakak lah, gimana? Masih mencerminkan Kristen. Romo saya mencerminkan sekali, mengasihi, memaafkan. Oh, kakak Katolik ya? Bukan Ortodoks. Wah. Oke lah kak, nggak jadi lah kak, turun lah kak. Anda kan mau nanya sholat, sujud. Iya, pasti kalah. Ayo, Bang. Kenapa, Bang? Takut kali gua sama ortodok, Bang. Kok cepat kali ya, Bang? Aduh. Jangan gitulah, Bang. Turunlah, Kak. Apa? Jadi gini, Kak. Kan Yesus sujud, Kak. Kakak masih sujud. Sujud dong. Aduh, kita naikkan babi dulu ya. Aduh, kita naikkan dulu ya. Aksinya di bawah ini. Aduh, itu aku nunggu yang matanya lope-lope loh. Naik dong. Mana yang matanya lope-lope itu? Yang suka nyetel video-video gitu. Ada aja. Kocak gaming. Makin rame, woy. Kok jadi 1000 orang di sini? Aduh, Mas Bram. Ortodoks takut ketahuan fotokopinya. Hati-hati, weh. Iyalah. Ini jangan sampai akun saya innalillahi ya untuk kelima kali. Aduh. Itulah ya. Sama gue berani nggak? Nggak berani, Bang. Nggak berani, Bang. Coba, Bang. Halo murid Solos, jumpa lagi. Pasti Benki. Kok nggak jawab? Selamat pagi murid Solos. Selamat pagi. Murid Saulus ada yang jawab. Iya dong, saya memang muridnya Saulus. Kenapa? Ya iyalah, kan kamu muridnya Saulus, bukan muridnya Yesus. Iya. Sejak kapan kalian jadi murid Yesus? Ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Orang dia aja berani ngutuk, terkutuklah orang yang di tiang salib. Begitu. Coba baca dulu lah 1 Korintus. Iya, coba. Siapa yang berani ngutuknya Tuhan kalian? Saulus kan? Terkutuklah orang yang di tiang salib, katanya. Coba ada tuh. Tuhan bisa dikutuk. Enggak, kenapa? Bapak tahu nggak kenapa Paulus mengatakan itu? Ya karena dia sendiri yang Bukan, karena Mangsa udah mengatakan itu. Alah, jangan ngarang bro. Aduh. Ini dulu lah, kau dengar ini dulu. Dikutuk. Ya. Sabarlah. Pak, tahu ini nggak Pak? Jangan bahas Tuhanmu, jangan ke sana.
Aduh, kan udah saya bilang, kenapa Paulus mengatakan itu? Karena Musa sudah mengatakan itu. Jadi jangan disalahkan. Musa nabimu. Saya tanya Anda, King Amir, ya, Musa nabi Anda nggak nih? Nih ya, Ulangan 21 ayat 22 ya. Nih kalau Anda mengakui Musa nabi Anda, nih, Anda kenal ya Taurat ini ya. Apabila seorang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kau gantung dia kepada suatu tiang. Anda tahu nih Musa ini? Nah, jadi Anda nggak boleh nyalain Rasul Paulus, karena Musa udah pernah ngomong gitu. Sekarang saya tanya Anda, Musa nabinya Tuhanmu nggak? Ah, jawab. Itu. Tahu nggak kenapa Musa menuliskan kayak gini? Gampang sekali. Anda percaya Taurat Musa? King, percaya nggak Taurat Musa? Mengimani nggak? Mengimani nggak? Ya. Jadi jangan menyalahkan Rasul saya, Rasul Paulus kesayangan saya itu. Itu Rasul saya, itu bapak saya itu. Kok Dikik, pertanyaan saya buat kamu, PR kamu ya, biar kamu bisa tidur malam ini. Pertanyaan saya, Musa itu nabimu enggak? Hah? Jawab ya, jangan nggak bisa jawab nih. Oh, berarti Musa nabinya Allah enggak? berarti Tuhanmu berdosa ya? Karena aku tanya, Musa itu utusan Allah enggak? Tapi kata Musa Nggak bisa dijawab. Kan kau nggak bisa menghadapi pertanyaan saya. Jarang sekali ada yang sanggup menghadapi pertanyaan saya. Udah saya bilang kan, saya tanya, Musa ini nabi kau enggak? Diutus Allah enggak? Ini Tuhan kau yang nyuruh. Kau beriman kepada Taurat, maka kau percaya bahwa Musa menulis itu karena Allahmu. Betul tidak? Jadi perkataan Paulus itu dari mana? Udah. Belum nyampe kalian sampai sini. Kalian belum nyampe. Nggak nyampe. Ya. Jangan. Spill lagi Kak videonya. Jangan pernah senggol Rasul saya, bos. Rasul saya itu, bos. Gak bisa ada yang nyenggol Rasul saya. Ingat itu. Anda masih level 0. Jangan. Ya, siapapun yang menghina Rasul saya, itu Rasul kebanggaan saya. Saya belajar dari Rasul Paulus. Ingat itu. Anda belum ngerti apa-apa tentang hukum Taurat. Spill video lagi, Kak. Lo yang berani kan, lo. Masalahnya lo gak berani hadapi pertanyaan saya. Gini ya, King Amir. Dengar ya. Nama kau besok jangan King Amir ya. Boti Amir. Namamu kayak Boti. Kenapa? Saya tanya kamu lari kemana-mana, itu sifat Boti. Apa ya? Nama kau Boti Amirul. Nah, itu cocok. Kenapa? Kau tuh kayak Boti.
boti, tukang bohong ngeles. Boti itu penipu, pembohong kayak kau. Lu berani senggol, lu jawab dulu. Musa nabi kau enggak? Musa itu nabi kau enggak? Pertanyaan kau tuh gampang kali ku jawab. Terlalu gampang dari dulu. Kau tuh selalu menghina Rasul saya. Tapi kau kan gak pernah mau menghadapi pertanyaan saya. Kamu tuh akan ngoceh seperti boti. Ngoceh terus. Tapi gak pernah kau bisa hadapi omongan saya. Ya, berhubung. Saya muak sama kau. Nah, kau keluar dari room saya. Kau tidak akan bisa melihat kecantikanku sampai akhir live ini. Ya, nama kau King Boti. Itu cocok untuk kau. Ya, bos kena kau kan. Nah, gitu aja. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis kita iris tipis-tipis. Kan. Nah, kita naikkan yang lain. Jangan lupa tap sama share dan nge-give ya. Nge-give apapun yang kalian bisa dan kalian ya nggak ambruk. Halo Adriel. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Terima kasih ya sudah dinaikkan. Siap. Silakan Pak mau bertanya. Betul-betul bertanya saya ini. Pada saat penciptaan manusia pertama itu di surga apa di bumi itu?